Halo, hai, halo, hai. Hari ini mau ngajak Baby Sky ke bengkel resmi. Kita mau cek di bengkel resmi. Kalau biasanya kita perbaikan dan lain sebagainya di bengkel biasa gitu. Kali ini saya penasaran gimana kalau misalnya Baby Sky kita tune up, kita servis, kita scan di bengkel resmi. Kemudian masih bisa nggak sih misalnya mobil tua ini gitu ya, yang nggak tergolong tua banget lah ya gitu, paling nggak mobil lama ini di bengkel resmi masih dilayani atau tidak kayak gitu. Kemudian nanti perbaikannya apa saja, dan yang paling penting biayanya berapa, nanti kita lihat. Kemarin saya sudah sempat kontak di bengkel Hyundai Pekanbaru. Ini tempatnya di daerah Subrantas, di daerah Panam. Sudah janjian juga sama service advisornya. Jam 8 ini nanti saya akan masukin mobil, kemudian mungkin akan ngurus administrasinya, baru nanti kita tinggal seperti itu. Nanti sore mungkin kalau misalnya bisa diambil, kita akan ambil. Moga-moga sih nggak kenapa-napa, mobilnya aman semuanya, kemudian makin lancar. Nggak ada keluhan sebenarnya. Keluhannya apa, cuman ngerasa ada kayak apa, berbet gitu. Saya nggak tahu berbetnya ini kenapa, apakah karena kemarin gara-gara saya cuci cleaning di engine gitu masuk gitu, karena kemarin sempat berbet juga di situ gitu kan. Nah yang sekarang saya nggak tahu nih kenapa, tapi nanti saya mau minta di scan juga. Kemudian siapa tahu ada kalau bisa irit lebih lagi gitu, kenapa enggak kayak gitu. Nah nanti kita tanya langsung sama orangnya. Oke, kita sudah mau nyampe di Hyundai Pekanbaru. Ini dia tepatnya di Hyundai Pekanbaru. Kita sudah nyampe di Hyundai Pekanbaru. Nih tempatnya ada di sini. Kita mau ke service reception dulu. Nih mobilnya lagi diinspeksi terlebih dahulu sama petugasnya. Kita sudah cek tadi di situ, keluhannya sudah disampaikan juga. Nah, udah ada Baby Sky. Oke, sudah di dealer Hyundai, di bengkel resminya nih. Palisade, Santa Fe baru, kemudian Stargazer itu kereta. Konanya nggak ada kona, maka Ioniq. Ini mobilnya lagi dibawa ke ada Baby Sky. Sudah masuk ruang pemeriksaan Baby Sky. Yap. Oke, sudah di sini dicek. Oke, ini selama masih dikerjakan, kita mau tinggal dulu nih Baby Sky. Lagi ditangani nih Baby Sky-nya.
karena ada meeting jam 10, kita mau tinggal dulu Baby Sky-nya. Tadi lagi dibersihkan karbu, injektor cleanernya lagi dibersihkan juga. Nah, yap, kita tinggal dulu dari bengkel resmi Hyundai Pekanbaru untuk cek Baby Sky. Dah. Oke, sudah selesai. Ini lagi mau ngambil Baby Sky. Nah, udah di Hyundai. Kita urus dulu administrasinya. Mari, Pak. Oh, tadi udah dikabarin, udah selesai scanning itu ya. Cek kaki-kaki juga. Kaki-kaki aman sih, dia program. Terus sisanya udah nggak ada kendala lain. Oke. Siap. Kalau untuk ISC memang ngaruh sih, Pak. Kenapa? Untuk ISC itu memang ngaruh ke tenaga, ngaruh ke. Jadi nanti kalau misalnya saya udah di update ISC-nya, nanti installnya di sini sekalian ya, Mas. Boleh. Untuk ini ya. Oke, sudah selesai. Kita ambil. Nanti saya akan cerita ke teman-teman semuanya berapa estimasi biayanya. Ini dia Baby Sky udah tanpa. Yap, baru selesai untuk servis, tune up dan lain sebagainya. Hampir semua keluhan saya terhadap mobil ini saya sampaikan ke pihak Hyundai, Hyundai Arista Pekanbaru, lokasinya di Panam. Kemudian saya udah dapat estimasi harganya, total serak keseluruhan sih. Nih teman-teman bisa lihat 1.167.000 ya, untuk ganti oli, untuk ganti filter, tune up, bersihkan semuanya, kemudian di scan juga gitu. Akhirnya saya tahu kendala utama di mobil ini kenapa kayak gitu. Nah, jadi kita akan lanjut sambil cerita menuju ke lokasi berikutnya. Terima kasih untuk Hyundai Panam, Hyundai Arista Pekanbaru. Yap. Panam. Baru selesai dari bengkel Hyundai Pekanbaru. Ternyata tadi setelah di-tune up, bersihkan semuanya dan lain sebagainya. Kemarin keluhan saya adalah agak berbet gitu ya. Jadi saya kira habis di engine cleaning gitu, dibersihkan, dicuci gitu, berbetnya gara-gara situ gitu. Ternyata setelah di scan, yang satu kendala terdeteksi di scanner adalah di ISC-nya itu bermasalah gitu. Jadi sudah nggak terdetek lagi, sudah bermasalah. Itu yang menjadi mungkin kurang enak lah kayak gitu. Nah, ternyata good newsnya teman-teman semuanya, saya nggak tahu di sensor ISC-nya itu ada 2 plat number, itu yang lagi dicek di bengkel resminya. Nanti yang mana yang akan digunakan gitu. Ternyata stoknya masih ada, jangan khawatir buat pengguna Hyundai gitu. Buat pengguna Hyundai Atos khususnya yang itu sudah mobil di era 2005 gitu, masih ada part numbernya gitu. Jadi itu yang lagi minta dicek dan saya minta diinfokan berapa harganya. Tapi di luar saya sempat tanya juga ke langganan saya di RA Surabaya, di toko itu lumayan juga harganya untuk part sensor tersebut kayak gitu. Tapi saya lagi nunggu resmi harga dari Hyundai bengkel resminya gitu di sini, nanti berapa harganya. Kalau misalnya masih reasonable ya, kalau ada rezeki nanti kita ganti. Tapi kalau enggak ya udah kita pakai yang ada dulu. Tapi sejauh ini oke lah, sudah di tune up, sudah dibersihkan, sudah di ini semuanya seperti mobil baru. Sudah nggak akhirnya kekhawatiran saya atau penasaran saya pengen di scanning itu
bisa gitu, dan kita tahu gitu mana yang bermasalah di mobil kita gitu. Ternyata masalahnya sudah ketemu gitu. Dari situ nanti kalau ini ya pelan-pelan akan kita benerin gitu kalau ada rezekinya, sembari kita nabung. Tapi so far saya puas sih servis di bengkel resmi gitu. Penasaran saya terjawab sudah. Yang dulu mungkin takut mau kira-kira bisa nggak nih servis mobil agak lama ini di bengkel resmi gitu, ternyata bisa gitu. Buat teman-teman kalau yang mau servis ke bengkel resmi silahkan, nggak ada masalah sih. Itu saja, terima kasih untuk video Hello ID kali ini, sharing Baby Sky kita masukkan ke bengkel resmi. Biayanya juga nggak terlalu besar, hanya 1.100.000. Kita udah tahu dapat keluhan dan lain sebagainya. Dan ada satu hal yang mungkin itu nggak bisa kita dapatkan, mungkin mohon maaf, di bengkel luar. Saya juga masih bengkel yang biasanya juga saya masih pakai juga kayak gitu, adalah soal services kayak gitu, soal keterbukaan informasi kayak gitu. Kadang misalnya kita pengguna baru mau nanya-nanya mau apa gitu, kalau misalnya sudah rekanan bengkelnya enak, oke gitu mau nyampaikan. Tapi kalau misalnya kita baru masuk ke bengkel yang notabene itu adalah kita baru datang pertama kali gitu, kadang ada yang dalam tanda kutip mohon maaf diakali lah, dibohongi lah, ada dikerjanin dan lain sebagainya. Tapi kalau yang ini karena kita sudah tahu gitu, ini bengkel resmi, kemudian juga reputasinya juga terjaga gitu, jadi kita lebih enak lah gitu. Itu saja dari saya sharingnya. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Good to see you. Dadah.